Bertemu kembali dengan Kapten D Simatupang di sini. Beberapa hari lalu, kita telah selesai mengadakan WhatsApp group discussion yang dihadiri oleh beberapa profesional maritim Indonesia dan para senior-senior yang masih berada di kapal. Mereka berada di Abu Dhabi, ataupun UAE, Qatar, Malaysia, dan juga di Indonesia. Saya akan merangkum 11 pertanyaan yang disampaikan dari WhatsApp group discussion sebelumnya, supaya bagi orang ataupun juga para profesional lainnya yang belum sempat ikut dalam group discussion itu dapat juga menerima informasi-informasi lanjutan. Jadi kita lanjut saja langsung. Pertanyaan pertama yang disampaikan adalah, selain dari experience kita, skill bahasa persyaratan-persyaratan apa saja yang paling mungkin dijadikan bahan pertimbangan untuk para prinsipal ataupun klien terhadap CV yang kita propose, selain dari semua kualifikasi yang kita punya tentunya. Ya. Jadi kalau misalnya kita dari experience untuk belayar di kapal, ya, dan kita ingin turun ke darat, jadi tentu kita harus ada skill-skill tambahan. Jadi seperti bahasa Inggris itu udah seperti persyaratan mandatory. Kalau ditanya ke saya, itu minimum 450 sampai 550 untuk TOEFL ataupun juga IELTS 6 sampai 6,5. Jadi bagi yang ingin mengetahui seberapa kuat ataupun expertnya Anda dalam berbahasa Inggris, bisa mengikuti tes TOEFL ataupun juga IELTS. Ya. Kemudian kita selama bekerja itu juga harus ada namanya profesional dan juga inisiatif yang tinggi. Jadi hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan. Tentu tambahan-tambahan dari sertifikat lainnya juga dibutuhkan. Kalau misalnya di posisi saya sebelumnya, mereka menginginkan yang memiliki NIBOS qualification ataupun juga sertifikasi. Jadi kita mengambil sertifikasi ini yang untuk NIBOS IGC itu butuh 2 minggu, dan setelah itu kita tes dan nanti akan mendapatkan result lulus apa tidak, dan itu adalah untuk occupational health and safety. Jadi itu salah satu tambahannya. Itu sebenarnya tergantung daripada klien ataupun juga end user, seperti apa yang diinginkan, sebab setiap posisi itu memiliki keunikan tersendiri. Biasanya mereka meminta beberapa sertifikasi-sertifikasi yang spesifik. Misalnya, mungkin saja mereka menginginkan ISM auditor, ataupun juga dari sistem manajemen sistem lainnya, seperti ISO 9001, 14001, 45001, yaitu untuk occupational health and safety. Jadi itu tergantung dari job description dan klien, apa yang mereka inginkan untuk bisa masuk ke perusahaan mereka. Kemudian, pertanyaan kedua, Brother Captain, selain dari CV yang kita attach, biasanya suatu prinsipal minta covering letter. Mungkin di next video bisa disampaikan atau disubmit dalam video cover letter yang baik. Bagaimana harus kita submit? Ya, ini akan saya pertimbangkan untuk dibuat di konten berikutnya, cara membuat covering letter. Kita telah selesai cara membuat CV dari 1.0 sampai 5.0. Mungkin ke depannya saya akan buat juga covering letter, supaya kita tahu. Karena biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar, mereka juga meminta covering letter, bukan hanya CV saja. Terima kasih atas masukannya. Kemudian pertanyaan ketiga, mengenai aplikasi yang sering dipakai di perusahaan besar terkait penyaringan CV berdasarkan job description, metode dari aplikasi ini bagaimana, Cap? Apakah memilih kata-kata dari CV yang kita buat, ataukah berdasarkan suatu frase kalimat yang terkait dengan job description? Minta penjelasan sedikit tentang cara kerja aplikasi ini agar kita juga mengetahuinya. Ya, di video sebelumnya saya juga sebutkan bahwa penjaringan CV untuk para senior officer ataupun juga mereka yang ingin turun ke darat itu mereka menggunakan aplikasi ataupun sistem ataupun software. Mengapa? Karena begitu banyaknya CV yang masuk ke perusahaan-perusahaan besar itu,
Tidak mungkin mereka membaca satu persatu. Jadi itu ada software, ketika kita masukin CV, software akan membaca mana yang paling mirip dengan job description yang diminta. Jadi itu harus diingat, bahwa ketika membuat CV, harus sesuai dengan job description, dan kalau bisa se-matching-matchingnya dengan apa yang diminta di job description itu. Ya, kalau misalnya ditanya seperti apa contohnya, di Google contohnya, kalau misalnya kita men-type suatu kalimat, itu akan keluar top yang di atas sampai yang paling rendah. Sama seperti CV begitu. Ketika kita mencari CV untuk orang yang ingin kerja di darat dengan job description sekian, kualifikasi sekian, itu akan langsung di screen out dan dipilih oleh sistem. Jadi bagaimana caranya membuat CV yang bisa di screen out dan lolos dalam screen out sistem ini, sudah ada di video saya sebelumnya. Silakan ditonton. Kemudian pertanyaan keempat, Captain D kerja di darat adalah impian semua orang, jadi bagaimana agar orang kantor bisa menerima kita dan percaya bahwa kita bisa atau mampu kerja kantoran? Nah, tips-tips ini yang kira-kira sangat perlu dipelajari. Ya, jadi untuk kerja di darat itu, apalagi di luar negeri, pasti banyak orang yang memimpikannya, termasuk saya. Karena saya itu waktu join ataupun masuk di AIP, PLAP, STIP sekarang namanya, itu punya cita-cita hanya untuk keliling dunia saja. Saya tidak ada punya cita-cita untuk lama berlayar. Jadi ketika saya sudah mengelilingi dunia 5 benua, saya merasa cukup dan saya berhenti. Dan memang saya beruntung tahun 2006, saya bisa turun ke darat langsung di perusahaan oil and gas yang besar dan di luar negeri. Jadi kalau ditanya bagaimana membuat orang-orang kantoran itu percaya bahwa kita bisa dan mampu, ini perlu proses. Kalau saya bercerita tentang kasus saya, misalnya, saya kerja di salah satu perusahaan di Middle East ini, bilanglah di Qatar, itu sebagai marine officer dan juga senior officer. Ketika saya masih berlayar, itu saya selalu aktif. Ketika klien ataupun juga pencharter kita datang ke kapal, saya selalu bertanya, saya selalu memberi masukan, dan saya selalu aktif dalam campaign, HSC observation, you name it. Dengan begitu, kita dikenal oleh klien tersebut dan juga pencharter. Dan dengan cara itu juga, ketika ada lowongan yang sesuai dengan kita, kita pasti dipanggil. Saya berbicara berdasarkan pengalaman saya, karena saingan saya juga besar, dan juga banyak para kapten-kapten senior, dan juga mereka yang sudah pernah kerja di darat. Tetapi saya yang dipilih. Mengapa? Seperti yang saya sebutin tadi. Kita sudah akrab dengan klien, kita buktikan bahwa kinerja kita bagus, dan itu terbukti. Ketika kita juga diinterview, mereka tertarik dengan kita, dan kita dipilih untuk menjadi salah satu staf mereka. Jadi begitu ya. Pertanyaan kelima, Captain D seperti kita ketahui, kebanyakan kita ini semua background pelaut, dan ilmu yang kita pahami hanya seputaran kapal dan area operasi. Dan pertanyaan-pertanyaannya, apakah yang harus menjadi dasar ilmu kita, yang harus kita pahami ataupun harus dipahami bila ingin beralih kerja di kantoran? Semacam sertifikat, level bahasa, karena ilmu perkantoran kita semua tidak ada pengalaman sama sekali. Di pertanyaan sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit tentang hal ini. Tetapi kata-kata yang mengatakan bahwa kita tidak ada ilmu perkantoran, itu menurut saya kurang tepat. Mengapa? Karena sekarang dengan adanya ASM, laporan-laporan harian, mingguan, bulanan, kuarter, tahunan, itu adalah pekerjaan-pekerjaan kantoran sebelumnya. Jadi membuat laporan harian, daily report misalnya, membuat laporan-laporan incident report misalnya, membuat laporan-laporan bulanan untuk misalnya inventory, itu sudah termasuk dari pekerjaan-pekerjaan kantoran. Tinggal kita kembangkan. Memang beda antara di kapal dan juga di darat. Karena di kapal kita biasanya hanya menghandle satu kapal dan mungkin berhubungan dengan beberapa orang saja. Tetapi ketika kita turun ke darat, itu menghandle begitu banyak departments,
manusia-manusia yang beragam-ragam, dan juga kapal-kapal yang kita handle itu pasti lebih banyak. Jadi emang ada skill tertentu. Jadi intinya adalah pelajari. Dan juga jangan malas untuk bertanya dan membaca. Dengan cara itu, walaupun kita tidak punya pengalaman secara langsung, kita masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pertanyaan keenam, apakah ada perusahaan yang mau mempekerjakan kita? Yang mereka tahu kita non-pengalaman di kantor, hanya pengalaman di kapal. Contohnya master di kapal-kapal kecil offshore, dan lain-lain. Terlebih perusahaan luar negeri yang kita tahu mereka selalu melihat pengalaman di samping dokumen yang menunjang CAP. Ya, itu pasti. Jadi untuk kerja di darat luar negeri itu tidak mudah. Saya tidak mengatakan itu hal yang mudah, tetapi saya mengatakan itu hal yang mungkin. Jadi di mana ada kemungkinan, di mana ada keinginan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Siapa yang misalnya mengetahui, misalnya kita kerja, saya ambil sebagai contoh adalah pengalaman saya, karena saya berbicara berdasarkan pengalaman pribadi. Saya hanya memiliki pengalaman berlayar di tramping sebelumnya, luar negeri. Kemudian saya turun di dunia offshore selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu, saya membuktikan kepada klien di mana saya bekerja, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu saya begitu aktif. Aktif selalu dalam kegiatan-kegiatan campaign mereka, HSE, giving an idea, how to improve their operation. Jadi dengan begitu, kita telah membuka peluang. Dan orang-orang yang di darat ataupun juga klien, itu sudah mengetahui siapa kita. Seperti yang saya sebutin tadi, ketika ada lowongan dibuka, kita pasti akan dipanggil. Karena mereka tahu kita adalah orang yang aktif dan patut diperhitungkan. Jadi jangan terlalu bisa dibilang tidak confident ataupun juga tidak percaya diri. Tapi kembangkan kepercayaan diri kita itu dengan mengimprove skill kita. Ya, bahasa Inggris salah satunya. Kemudian keprofesionalitasan kita. Ketika kita mengerjakan tugas, kita harus lakukan dengan benar dan tepat. Dan selalu jujur. Jangan membuat laporan-laporan ataupun juga pekerjaan tipu-tipu. Itu akan mengganggu kinerja dan juga akan mengganggu performance kita ke depannya setelah direview oleh klien tersebut. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Maaf Cap, bagaimana caranya mengatasi tekanan-tekanan dari atasan yang tentunya mungkin tiap hari jumpa dengan dia? Karena ada teman dulu kerja di kapal, terus turun ke darat, tapi tidak bertahan lama. Karena bertemu dengan orang-orang seperti itu. Terima kasih. Yes, emang politik di kantor, kalau menurut saya, itu lebih keras daripada di kapal. Karena di kapal kita posisi satu-satu ya, apalagi officer. Kita hanya ada satu kapten, ada satu chief mate, ada satu second officer, ada satu third mate, fourth mate. Cadet mungkin lebih dari satu. Tapi untuk posisi-posisi senior officer ataupun juga officer, itu biasanya satu. Jadi kita tidak terlalu tarik-tarikan ataupun juga sikut-sikutan. Tapi kalau di kantor, banyak posisi-posisi yang sama. Dan kita bersaing dengan orang-orang luar negeri. Jadi namanya persaingan itu selalu ada. Politik kantor itu selalu ada. Saran saya, be professional dan jujur. Saya menghadapi begitu banyak orang-orang dari India, Filipina, dari Arab, seperti Egypt, Tunisia, Syria, you name it. Karena kita perusahaan multinasional, banyak orang-orang yang bekerja itu dari berbagai macam suku dan juga bangsa dan negara. Jadi, be profesional saja dan selalu jujur. Saya punya kasus dulu, saya memberi suatu perubahan terhadap perusahaan, cara kerja, itu ditentang oleh kawan-kawan yang di kantor. Mereka mengatakan, oh Captain Darwanto, kamu membuat banyak kerja. You make us busy. A lot of new things that you create. Itu kata-kata mereka.
Tapi saya menjawab dengan simple aja. Ini bukan kemauan saya. This is not what I want. This is what the company need and it is already written in our procedure. Itu yang diminta oleh perusahaan kita, itu yang tertulis di prosedur. Jadi bukan saya meng-create sesuatu yang baru, tetapi saya mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Itu jawaban saya, dan saya selalu didukung oleh top management. Kenapa? Karena emang saya menjawab sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Emang kita harus ada pengalaman untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Tetapi membaca dan bertanya, itu juga akan membantu Anda untuk meningkatkan awareness kita dan juga skill kita. Jadi jangan malas untuk bertanya dan membaca selalu. Ya. Pertanyaan ke-8. Sebelumnya terima kasih atas segala effort yang membuka pikiran orang-orang kita, Cap. Kira-kira bisa nggak Captain sebagai orang yang sudah dipercaya perusahaan menjadi bagian dari kesempatan untuk perwira-perwira baru yang mau turun ke darat untuk bisa menginterview dan memberikan rekomendasi? Ya, tentu bisa. Kenapa tidak? Saya telah memberikan beberapa rekomendasi. Juga untuk orang Nepal, 2 orang lulus. Dengan rekomendasi saya, orang India, 2 orang lulus. Dengan rekomendasi saya, dan juga beberapa orang Indonesia. Jadi, kalau soal rekomendasi itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah, biasa dilakukan. Tetapi harus diingat, ketika kita memberikan rekomendasi, kita harus tahu orang tersebut, luar dalam. Kemudian kita juga yakin bahwa dia bisa performance sesuai dengan apa yang diminta di dalam job description oleh klien tersebut. Itu kita harus screen out dulu. Dan saya telah melakukannya, dan alhamdulillah setiap rekomendasi saya hampir semuanya diterima masuk. Jadi bagi mereka-mereka yang ingin meminta rekomendasi dari orang-orang yang sudah bekerja sebelumnya, tunjukkan kinerja Anda. Dan dengan cara yang baik ataupun juga dengan cara yang profesional, pasti Anda akan direkomendasikan. Jangan takut untuk meminta rekomendasi ya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang ke-9. Oke, teks penjelasannya, Cap. Setidaknya dari pengalaman Kapten Laye ini, aku bisa ambil kesimpulan di mana selain dari nilai plus yang kita miliki, dokumen-dokumen yang menunjang juga harus dibarengi dengan keberuntungan, karena tidak semua mendapatkan kesempatan seperti yang Kapten Laye ataupun Captain didapatkan. Saya bisa bilang ya dan tidak. Saya bisa bilang ya karena kesempatan dan keberuntungan itu pasti ada, tapi itu bukan hal yang sangat bisa dibilang dalam percentage itu hanya 1% kalau dalam pendapat saya. Tetapi usaha dan kinerja kita itu yang paling penting. Coba Anda bayangkan bagaimana misalnya dalam posisi saya tidak melakukan apa-apa, saya sama dengan orang-orang lain, dan tiba-tiba saya dipanggil untuk interview dan saya lolos. Mungkin saya bisa bilang itu adalah keberuntungan karena saya tidak berusaha banyak. Tetapi apabila saya telah berusaha banyak, saya begitu profesional selama 2 tahun di charter oleh klien ini. Kemudian saya meningkatkan ilmu dan skill saya. Kemudian dalam presentasi, saya membuktikan bahwa saya bisa bekerja. Jadi ketika mereka merekrut saya tidak mengatakan itu adalah keberuntungan. Karena saya telah berusaha begitu banyak. Ya, jadi jangan selalu mengatakan bahwa saya tidak bisa seperti dia karena saya tidak beruntung. Keberuntungan itu akan datang ketika kita membuka jalan. Jangan menunggu, kita harus mencari. Ingat itu. Kemudian ada yang bertanya lagi. Cap, kita ini kan kalau di kantor kerjanya banyak. Bagaimana caranya menghandle pekerjaan yang banyak itu? Karena kalau di kapal kan biasanya hanya 1 atau 2 pekerjaan kita kerjain. Tetapi ketika kita di darat, itu bisa sampai sore, sampai malam, bahkan dibawa pulang nggak selesai-selesai, Cap. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ini adalah suatu case yang normal untuk orang-orang yang baru turun ke darat. Kalau saya ditanya, saya dulu bagaimana? Saya juga begitu. Ya, kita biasa menghandle 1 kapal.
Di kapal saya sebelumnya hanya belasan orang, dan saya hanya berhubungan sama 1 atau 2 orang yang sering saya kirim email, ataupun juga berkomunikasi via phone. Nah, setelah turun ke darat, begitu banyak orang yang harus kita hubungin. Begitu banyak kapal yang harus kita handle. Jadi bagaimana? Jadi di dalam suatu pekerjaan itu ada level-levelnya. Kita harus tahu yang mana duluan yang harus dikerjakan dan yang mana tidak. Jadi saya akan share nanti kepada kalian semua bahwa itu ada seperti misalnya di dalam kriteria-kriteria ataupun level-level urgency dan juga important, itu ada 4 yang biasa dilakukan. Seperti box yang paling tidak harus dilakukan adalah neither important nor urgent. Kemudian level berikutnya, important but not urgent. Berikutnya, urgent but not important. Dan yang paling penting, ini yang keempat, urgent and important. Jadi dari keempat level itu, kita harus memilah-milah, kita harus membuat seperti planning. Dari semua begitu banyak kerjaan, dari semua pekerjaan yang ada, A sampai Z, itu kita harus kelompokkan. Yang mana nor urgent and also important, yang mana most important and urgent, yang mana yang lainnya. Nanti akan saya cantumkan website, salah satu website, yang mungkin bisa kawan-kawan lihat nanti di dalamnya dan bisa dipelajari. Karena hal seperti ini memang harus kita pelajari bagi mereka yang ingin turun ke darat. Kalau tidak bisa stres, kebanyakan kerjaan nantinya dan tidak selesai-selesai. Ya. Kemudian pertanyaan yang ke-10. Seandainya ditanya previous salary dan expectation salary, apa yang harus dijawab, Cap? Kalau untuk orang yang baru turun ke darat dari kapal untuk ke darat misalnya, itu sebutin saja. Gaji yang kita dapat di kapal sudah besar toh, tidak masalah. Ya, yang jadi masalah nantinya, dan ini harus ada strategi tertentu, ketika kita sudah turun ke darat dan kita ingin lompat ke perusahaan lain, dan tentunya kita ingin salary yang lebih tinggi. Biasanya mereka bertanya, berapa salary Anda sebelumnya? Kebanyakan kalau saya perhatiin dan saya research, orang-orang akan mengatakan dia akan meninggikan salary yang dia punya sekarang, dia tidak membuka kartunya. Dan dia meminta pasti lebih tinggi. Biasanya 30-50%. Kalau bisa lebih tinggi dari yang sekarang. Dan itu tergantung. Bisa dilihat di video saya sebelumnya, bagaimana kira-kira kita bernegosiasi untuk salary offer. Itu pembahasan yang cukup panjang kalau kita bahas lebih detail ya. Kemudian pertanyaan terakhir, yaitu, Cap, kira-kira gaji untuk kerja di darat itu berapa? Bagaimana dengan di kapal? Kita kan kerja di kapal nih, gaji kita nih udah US dollar. Turun ke darat, cukup nggak? Kalau untuk di Indonesia, mungkin perbandingannya itu lumayan besar ya. Karena saya juga pernah dulu kerja di Indonesia untuk asisten operation manager, menjadi port captain, hanya 3 bulan. Saya masuk, setelah 3 bulan saya resign. Bukan masalah gaji lebih tepatnya, tetapi karena saya masih perfeksionis waktu itu. Ketika operation manager tidak sejalan dengan saya merasa keberadaan saya tidak perlu di perusahaan ini. Saya langsung minta resign, saya keluar. Tapi dengan berjalannya waktu, tentu kita juga menjadi lebih realistis daripada perfeksionis. Salary untuk orang yang kerja di darat, terutama di luar negeri, sebenarnya tidak kalah jauh dengan gaji-gaji para pelaut ataupun juga master DPO dan juga di kapal-kapal besar lainnya. Karena di perusahaan oil and gas luar negeri, mereka mempunyai begitu banyak benefit-benefit seperti uang sekolah, uang rumah, asuransi, dan jangan lupa anak itu disekolahin sampai 4 di sekolah internasional. Jadi begitu banyak benefit-benefitnya. Dan sekedar informasi, satu anak itu bisa ditanggung sampai 40-an ribu dirham ataupun juga rial kalau misalnya di Qatar. Jadi kalau dihitung dalam US dollar, itu bisa sampai 11 ribuan US dollar.
per anak per tahun. Itu adalah uang sekolah per anak. Jadi setelah kita kalkulasikan benefit-benefit tersebut, bonus-bonus yang diberikan, dan juga segala fasilitas-fasilitas, per harinya untuk mereka yang kerja di darat oil and gas itu lebih besar daripada master-master yang ada di kapal. Jadi ini adalah untuk memotivasi kita-kita bahwa ada jalur-jalur ataupun juga kesempatan-kesempatan lainnya yang di luar negeri yang mungkin kita tidak tahu informasi-informasi sebelumnya. Dengan adanya video-video ini, saya ingin membuka pikiran-pikiran dan juga wawasan bahwa begitu banyak lowongan-lowongan dan juga pekerjaan yang berada di luar negeri yang kita bisa apply. Tentu dengan usaha yang keras, tidak mudah, tetapi ingat, nothing is impossible. Selalu ada kemungkinan dengan kerja-kerja keras yang telah saya sebutin tadi sebelumnya. Jadi kawan-kawan, harus diingat bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus profesional, harus jujur, dan selalu ingat bahwa kerja keras yang kita kerjakan itu pasti akan membawa hasil. Jangan lupa bahwa berdoa kepada yang di atas juga salah satu yang penting. Berdoa dan berusaha. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut, yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah ini, dan saya akan menjawabnya secepatnya. Karena saya juga sangat berkomitmen untuk memberikan informasi-informasi ini pada mereka-mereka yang masih muda terutama, bahwa turun ke darat adalah salah satu option yang penting. Dan juga gajinya lumayan besar dibanding dengan kerja di kapal yang begitu banyak tantangannya, terutama tantangan ya, apalagi untuk mereka-mereka yang family man misalnya, yang lebih senang berkumpul dengan keluarga, itu pasti lebih let's say work-life balance. Kita punya kehidupan itu balance antara kerja dan juga kehidupan pribadi yang kita lakukan sehari-hari bersama keluarga. Ya, sampai ketemu kembali di video saya berikutnya. Salam perwira dan para profesional muda Indonesia. Thank you for watching. Please subscribe, click the bell, like, comment, and share. See you again.